setelah vaksinasi dan kenaikan imbal hasil di Amerika Serikat karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, pada topik ketiga kita akan membahas outlook reksadana pendapatan tetap. Untuk yield wajar tadi sudah saya bahas di sesi kedua tadi, dimana kalau misalkan harga minyak di 50-60, dolar kita di 14 sampai 14.500, harusnya yield wajar kita di 5,5 sampai 5,75. Kemudian kalau misalkan harga minyaknya di luar dugaan di atas 60 dolar rata-ratanya, rupiah kita juga terlalu kuat gitu ya, di bawah 14.000, berarti yield wajarnya mungkin di sekitar level 6%. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap outlook di reksadana pendapatan tetap? Jadi di kami ada 4 reksadana pendapatan tetap, cuma saya tampilkan 3 karena ada satu yang ada bagi hasilnya. Jadi kalau digrafikkan kurang objektif. Nah, yang pertama ada Panin Gebiar Indonesia 2. Ini adalah reksadana pendapatan tetap yang investasinya itu semuanya di obligasi pemerintah. Ya, jadi kalau nggak di obligasi pemerintah ya di deposito aja. Jadi 100% obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu punya karakteristik biasanya volatilitasnya tinggi. Jadi dia nggak ada resiko gagal bayar. Tapi kalau misalnya ada gejolak pada suku bunga, gejolak pada inflasi, gejolak pada harga obligasi di luar negeri, berarti gejolaknya juga akan lebih tajam. Nah, karena obligasi kita juga rata-rata jangka waktunya lebih panjang, maka pada bulan Januari Februari kemarin mengalami penurunan paling dalam, yaitu sampai dengan 4,14% sampai dengan 2 Maret 2021. Yang berikutnya adalah yang warna hitam, Panin Dana Utama Plus 2. Ini adalah reksadana pendapatan tetap dengan kebijakan obligasi pemerintahnya 50-70%. Sisanya di obligasi korporasi dengan deposito. Nah, obligasi korporasi itu punya karakteristik ada risiko gagal bayar. Tapi dia punya volatilitas lebih rendah. Kenapa? Karena obligasi pemerintah bisa 10, 15, 20 tahun. Obligasi korporasi biasanya 3-5 tahun. Kita beli rata-rata yang 3-5 tahun. Kombinasi antara obligasi korporasi dan pemerintah menyebabkan pada saat yang pemerintah turunnya sampai dengan 4%, yang kombinasinya 2,4. Nah, kalau yang warna emas ini rata-rata obligasi pemerintah yang dikeluarkan Infovesta. Jadi semua obligasi pemerintah, jangka panjang, jangka pendek, dijumlahkan di rata-ratakan. Yang warna hijau ini adalah Panin Dana Pendapatan Utama yang memiliki kebijakan obligasi pemerintahnya maksimal 15%. Sisanya di mana? Di obligasi korporasi dan deposito. Nah, obligasi korporasi tadi sudah saya jelaskan, dia punya feature adalah jangka waktunya lebih pendek, sehingga volatilitas harganya lebih sedikit. Tapi bisa gagal bayar karena obligasi korporasi kan bukan pemerintah. Kalau kita lihat pergerakannya dengan yang lebih besar pada obligasi korporasi, walaupun obligasi pemerintah turun, dia masih mengalami kenaikan 0,32%. Ya. Ada satu lagi Panin Dana Pendapatan Berkala. Dia juga mirip-mirip utama karena obligasi korporasinya antara 50-70%. Ya. Jadi kalau digrafikkan ya mungkin dia di antara yang hitam sama yang hijau ini, tengah-tengah. Kita kalau misalnya saya berminat beli reksadana pendapatan tetap yang banyak obligasi pemerintah atau korporasi atau kombinasinya, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau menurut Anda harusnya kita punya imbal hasil akan turun kembali, dalam artian yieldnya akan turun kembali, berarti kemungkinan harga obligasi akan rebound. Kalau kita mau yang rebound yang paling maksimal, berarti kita beli yang banyak obligasi pemerintahnya. Tapi kalau misalnya kita ingin suatu kestabilan, kalau naik turun jangan terlalu banyak, ya kita mungkin belinya yang lebih banyak obligasi korporasinya. Ya, dengan catatan kita sudah paham ada risiko gagal bayar. Nah, akan naik atau akan turun, Pak? Jadi penyebabnya tadi sudah saya jelaskan. Akibat kenaikan inflasi di US, orang khawatir sehingga yieldnya juga naik, harganya turun, kena ke Indonesia. Pemerintah juga biasanya di awal tahun terbitkan obligasi atau front loading. Jadi kombinasi dua itu membuat harganya turun. Tapi kalau harga obligasi turun, pemerintah punya kepentingan banyak sekali. Kenapa? Karena kalau lagi pandemi begini, mereka ingin menerbitkan obligasi yang baru. Ya. Kalau misalnya harga obligasi turun, mereka harus terbitkan obligasi baru dengan bunga yang lebih mahal. Ya. Jadi biasanya mereka akan melakukan intervensi. Tadi di sesi 2 juga sudah saya jelaskan beberapa intervensi yang sudah dilakukan.
Dan juga siapa yang mau melawan bank sentral. Kalau bank sentralnya sudah turun tangan bebek di pasar, kemungkinan harganya jatuh lebih dalam. Kedepannya volatilitas masih ada, ya, tapi kalau misalkan harga minyak kedepannya stabil dan rupiah kita di kisaran 14 sampai 14.500, seharusnya sampai dengan akhir tahun harga reksadana pendapatan tetap akan dibawa kembali.